menyikapi keberagaman cara berdakwah mubaligh di NKRI. Para jemaah sekalian, ada sebuah deskripsi masalah yang berbunyi seperti ini. Dengan maraknya penggunaan media sosial, semakin marak pula dakwah yang tersebar melalui sosial media. Para pendakwah memiliki ciri khas masing-masing dalam menyatakan dakwahnya. Ada yang begitu tegas dan keras, ada juga yang sangat lembut. Ia memberi pemahaman ibadah pada masyarakat awam dengan perlahan, dimulai dari step by step, hingga ia membiarkan masyarakat yang tidak berpuasa dengan dalih dakwah itu harus step by step. Ada pula pendakwah yang selalu mencari medan dakwah yang nyeleneh seperti diskotik dan lain-lain. Ada pula pendakwa yang memilih berdakwah di hadapan masyarakat yang terkenal dengan ahlul bid'ah, misalnya berdakwah di depan Wahabi, Syiah, liberal, ateisme dan lain-lain. Para jemaah sekalian, dari berbagai dimensi semacam ini, ada juga yang berdakwah dengan cara mengundang band, konser, bahkan goyangan-goyangan yang sangat luar biasa, yang fantastis dengan sound-sound yang gede. Jadi inilah dinamika berdakwah di NKRI ini. Rumusan masalahnya berarti apa? Bagaimana hukum berdakwah dengan cara step by step dalam deskripsi masalah. Yang kedua, para jemaah sekalian, bagaimana hukum berdakwah di dalam diskotik. Teman-teman, para jemaah, mari kita pembahasan yang pertama, yaitu mafhumud dakwah. Apa itu pemahaman dakwah? Dakwah itu adalah menyampaikan ajaran agama, baik rukun Islam, iman, atau ihsan. Itulah berdakwah. Jadi inti daripada dakwah, sampaikan itu rukun Islam, sampaikan itu rukun iman, sampaikan makna ihsan yang sesungguhnya. Selain itu, berdakwah juga dimaknai sebagai mengajak orang lain terhadap kebaikan-kebaikan. Jadi itulah mafhumud dakwah. Sehingga ketika berdakwah itu konteksnya atau inti daripada apa yang disampaikan adalah kebaikan, itulah yang disebut dakwah, sekalipun tempatnya di mana. Teman-teman semuanya, para jamaah sekalian, Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir berkata di dalam kitabnya, hendaknya di dalam berdakwah kita menggunakan cara yang lembut dan cara yang penuh dengan kasih sayang. Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ila ardil Yaman, ke negeri Yaman. Beliau berdakwah dengan kelembutan. Beliau berdakwah dengan sangat lembut, membawa kemudahan-kemudahan, membawa ijtihad-ijtihad yang membuat masyarakat di ardul Yaman merasakan keindahan Islam. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal menyebarkan Islam dengan kelembutan, maka Islam dapat diterima di negeri Yaman oleh penduduknya dengan baik, dengan senyum, dan tidak dengan kekerasan. Para jamaah sekalian, selain itu, di dalam berdakwah kita harus melakukan tadrij. Tadrij, apa itu tadrij? Yaitu adalah perlahan. Terangkan yang butuh diterangkan. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada Mu'adz bin Jabal, pahamkan dulu sholat. Pahamkan dulu sholat. Setelah sholat baru puasa. Pahamkan dulu puasa. Setelah puasa, maka pahamkan zakat. Setelah zakat, pahamkan haji dan umroh. Para jemaah sekalian, di sini kita menemukan sebuah keterangan bahwa tertib di dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Jadi masyarakat kita ini ketika tidak mengenali syariat Nabi Muhammad SAW, ini adalah kemungkaran. Kita kenal di masyarakat ini adalah ada konser. Kita kenal di masyarakat ini ada banyak sekali macam-macam maksiat. Maka bagaimana cara kita sebagai pendakwah di dalam mengingatkan mereka agar kembali kepada jalan yang benar. Tertib mengingkari sebuah kemungkaran itu ada 4, para jemaah. Jadi ketika kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran, ada 4 untuk kita hilangkan kemungkaran itu. Yang pertama, kemungkaran dapat dihilangkan secara total. Jika kita mampu untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi, kita hilangkan secara total. Akan tetapi, ketika kemungkaran itu tidak bisa kita hilangkan secara total, maka kita harus menghilangkan kemungkaran itu sedikit demi sedikit.
Selain itu, yang ketiga, mengadakan sebuah acara yang bagus untuk menandingi acara yang tidak bagus. Di sana ada konser, di sini ada acara sholawatan. Harus semacam itu. Jadi kita pendakwah harus betul-betul kreatif di dalam meminimalisir kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah meminimalisir tingkat kemungkarannya. Jadi misalnya berdakwah, kemudian ada sebuah kemungkaran, maka kita minimalisir. Sekalipun tidak bisa hilang semuanya, sekiranya hilang sedikit demi sedikit. Berdasarkan keterangan ini, dari semua referensi-referensi yang sudah ada di atas, mulai daripada kitab Sayyid Abdullah, mulai daripada kitab Al-Mafahim Yajibu an Tusahhah, mulai dari beberapa kitab yang sudah ada keterangan dari tadi itu, menemukan sebuah kesimpulan bahwa dakwah harus dilakukan step by step. Jadi kita benarkan dakwah dengan niat step by step. Sehingga ada di dalam keberagaman berdakwah tidak langsung mengharamkan semuanya, tetapi diharamkan dan dikenalkan dengan cara perlahan. Mereka tidak puasa, dibiarkan, intinya sholat dulu. Terus step by step hingga mereka sadar semuanya. Karena memang hati memerlukan waktu untuk memahami. Selain itu para jamaah sekalian, apakah benar berdakwah di dalam diskotik? Pembahasan kedua ini tetap akan kita bahas sesuai dengan pembahasan yang pertama. Kalau yang di diskotik itu adalah yang disampaikan sesuatu yang baik, maka ini adalah dakwah. Tetap ini dikatakan dakwah. Selain itu, di dalam I'lamul Muwaqqi'in kita dijelaskan bahwa meminimalisir kemungkaran yang terjadi di dalam diskotik itu adalah sebuah kewajiban. Jadi ketika kita hadir berdakwah ke dalam diskotik itu, kita yakin tidak terpengaruh dengan maksiat yang ada di sana, maka kita ini insya Allah sudah dianggap benar menurut kitab I'lamul Muwaqqi'in. Selain itu para jemaah sekalian, ada beberapa syarat agar berdakwah di dalam diskotik ini sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam kutubus salaf, kitab-kitab ulama salaf. Yang pertama, bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir kemungkaran. Tujuannya harus benar. Yang kedua, tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Jangan gara-gara berdakwah ke diskotik malah ikut-ikutan bermaksiat pendakwahnya. Selain itu yang ketiga, aman dari fitnah dan tuhmah. Aman dari dianggap jahat oleh orang-orang sekitar. Kalau kita berdakwah ke diskotik kemudian orang-orang di sekitar kita menyangka kita adalah orang yang dugem juga, maka sebaiknya tidak. Jadi polemik-polemik berdakwah yang semacam ini sudah ada jawabannya, yaitu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Selain itu para jemaah sekalian, kita menemukan fenomena dakwah dengan joget-joget, fenomena dakwah dengan konser, fenomena dakwah dengan beragam hal yang mungkin menurut kita kurang etis. Kita di dalam menyikapi hal ini, maka kita pilah menjadi tiga. Jika pendakwah yang mengadakan hal semacam ini itu memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat bijak untuk kita menggunakan sebuah kaidah, yaitu al-halal itu akan tetap halal dan al-haram itu tetap akan haram. Jadi joget-joget yang keterlaluan itu sudah ulama hukumi tidak boleh. Jadi itu tetap tidak boleh para jemaah. Semisal ada di dalam dakwah mereka, kemudian di pertengahan dakwah, di pertengahan sholawat mereka ada yang goyang-goyang, maka goyang-goyangnya ini tidak boleh. Alat-alat musiknya tidak boleh. Alat-alat musik yang muharramah tetap tidak boleh. Tetapi isi dari dakwah yang baik itu tetap halal. Akan tetapi para jamaah sekalian, ketika seandainya pendakwah ini hanya ingin mencari popularitas, mencari penonton, mencari viewers, mencari subscribers, maka sangat bijak ketika kita hukumi dengan sebuah kaidah fikih, idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Ketika berkumpul di dalam sebuah perkumpulan sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, maka sesuatu yang halal akan kalah. Karena memang pendakwahnya dari awal tujuannya adalah untuk meminta viewers, dan kita tahu thalabul jah, mencari sebuah validasi dari orang lain itu adalah hal yang haram di dalam tasawuf kita. Selain itu, jika seandainya pendakwah ini tidak memiliki niatan apa-apa, dia tidak berniat baik dan dia juga tidak berniat jahat,
Maka sangatlah bijak seandainya kita menghukumi kasus yang semacam itu dengan ketidakbolehan. Dan kita juga mengikutkan kepada kaidah idajtam al halal wal haram gullibal haram. Jadi kita perlu sekali untuk mengenali ilmu. Karena al-amal bidunil ilmi, amal yang tanpa ilmu itu adalah amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan daripada kajian ini, berdakwah step by step adalah benar dengan beberapa syarat. Berdakwah di dalam diskotik adalah benar dengan beberapa syarat. Berdakwah dengan konser, berdakwah dengan alat musik, berdakwah dengan joget-joget di tengah-tengahnya, maka hal yang semacam ini ada 3 pemilahan sebagaimana yang saya sampaikan. Terima kasih semua para jemaah, semoga bisa memahami dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.